Nah, dalam pembahasan terakhir dari pertemuan kita terkait dengan Allah Tritunggal, kita akan membahas beberapa poin. Dan menurut saya ini adalah poin-poin utama yang perlu kita gali, kita pelajari, karena selain tidak banyak orang yang pahami, yang kedua, atau kemungkinan orang salah memahaminya. Ini bisa menjadi salah satu kesempatan untuk kita lebih dalam ya, memahami atau menggali kebenaran tentang Allah Tritunggal terkait dengan keesaan Allah, Allah sebagai Bapa, lalu subordinasi dalam Tritunggal, Bapa lebih besar daripada anak. Nah, ini salah satu poin yang menurut saya sering disalahpahami, sering diperdebatkan, dan timbul pertanyaan bagi setiap kita, seharusnya bagaimana kita memahaminya secara teologis, secara alkitabiah. Lalu yang keempat terkait dengan Yesus adalah Yahweh. Nah, ini juga menjadi perdebatan tersendiri. Sebenarnya sangat menarik kalau masing-masing topik ini dibahas secara khusus ya, tersendiri ya. Karena masing-masing dari topik ini memiliki kesulitannya ya, memiliki kesulitannya. Untuk itu sebenarnya nggak mungkin bisa dibahas secara tuntas semuanya dalam satu kali pertemuan ini, tapi saya bermaksud untuk dengan seluas-luasnya menjelaskannya terkait dengan topik Allah Tritunggal ini, meskipun hanya garis besarnya saja yang saya jelaskan. Mungkin dalam pertemuan kedepannya atau selanjutnya saya bisa lebih dalam atau mempertajam setiap poin yang sudah saya jelaskan dalam IPTA modul 3 ini. Nah, langsung saja kita mulai terkait dengan pembahasan keesaan Allah. Kita percaya bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa. Itu keyakinan kita. Kekristenan mengakui Allah itu monoteisme adanya. Allah itu esa, Allah itu satu. Tetapi apakah kita menyangkali keesaan Allah ketika kita mengakui ada kejamakan pribadi dalam Allah yang esa itu? Tentunya tidak, dan ini sudah saya bahas dalam pertemuan yang sebelumnya, karena kita tahu bahwa ketika dikatakan Allah itu Tritunggal, Tri itu adalah terkait dengan pribadinya, tunggal itu terkait dengan hakikatnya atau naturnya. Hakikat atau natur dengan pribadi itu dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Jadi itu tidak bertentangan secara logika atau secara filosofis. Secara teologis pun kita bisa melihat bahwa itu bukan keyakinan yang bertentangan. Seperti Paulus misalnya, seorang yang sangat monoteistik, Yohanes atau para murid, mereka adalah orang-orang yang monoteistik. Saya ambil contoh Paulus lah, seorang yang sangat menguasai perjanjian lama. Ketika di dalam perjalanan menuju Damsik, Yesus menampakkan diri kepadanya dalam Kisah Rasul ya, Kisah Rasul pasal yang ke-9. Dia melihat bagaimana Yesus menampakkan diri dengan kemuliaannya yang mengakibatkan kebutaan secara fisik. Ini yang saya bilang tadi, ya, sehebat-hebatnya dia memegang keyakinan monoteistiknya, dia tidak bisa menyangkali bahwa ternyata Allah yang monoteistik, Allah yang esa itu ada jamak pribadinya. Dan Yesus itu adalah Allah, dan itu dituliskan dalam tulisan Rasul Paulus di banyak tulisannya, misalnya di Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, atau di 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Ya, jadi maksud saya tadi begini pernyataan saya, bahwa sesukar-sukarnya dia menerima Yesus itu adalah Allah, tetapi tetap pada akhirnya dia menerimanya karena sukar bagi dia untuk menyangkal ya dengan segala karya, tindakan dan ajaran Tuhan Yesus itu. Jelas itu semua menunjukkan bahwa Yesus itu tidak mungkin tidak Allah, dia adalah Allah. Tapi sekalipun dia menerima kealahan, keilahian Yesus, dia tidak menggugurkan monoteismenya. Itu yang saya maksud di kalimat tadi sebelumnya. Jadi Allah itu esa nggak?
Iya, 100% Allah itu Esa. Tetapi timbul bagi setiap kita terkait dengan perjanjian lama. Kenapa perjanjian lama itu kurang menekankan Tritunggalan Allah atau kejamakan pribadi Allah yang Tritunggal? Kenapa lebih banyak menekankan keesaan Allah? Nah, ini menarik ya untuk kita gali secara bersama-sama. Nah, ada beberapa ayat di dalam perjanjian lama yang disalahpahami dan memberikan kesimpulan yang tidak fair tentang Allah yang Esa sebagai Allah Tritunggal. Saya tidak bisa pungkiri bahwa perjanjian lama itu memang tidak terlalu banyak menekankan kejamakan pribadi dari Allah yang Esa itu. Karena gini, Allah Tritunggal itu baru dengan terang benderang dijabarkan, disaksikan dalam perjanjian baru dalam terang inkarnasi Tuhan Yesus. Dalam terang inkarnasi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah perwujudan final dari Allah. Jadi kita bisa mengenal Allah yang kekal melalui anaknya yang tunggal. Hanya pribadi yang kekal yang bisa menyingkapkan pribadi yang kekal. Sekali lagi, hanya pribadi yang kekal yang bisa menyingkapkan pribadi yang kekal. Allah Bapa itu kekal, maka Allah Bapa yang kekal itu hanya bisa disingkapkan atau disaksikan oleh pribadi yang kekal, yaitu anaknya. Makanya Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas ayat itu menegaskan, pertama, Yesus itu adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa, karena firman itu bersama-sama dengan Bapa. Tetapi ketika dikatakan firman itu bersama-sama dengan Bapa, bukan berarti firman itu bukan Allah. Tetapi pernyataan itu untuk menunjukkan bahwa firman dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Dan bukan hanya sekedar bahwa firman itu bersama-sama dengan Bapa, tetapi firman itu juga adalah Allah itu sendiri. Karena apa? Ditegaskan dalam ayat selanjutnya, ayat 2 dan 3, bahwa tidak ada yang jadi dari segala yang jadi. Jadi yang menciptakan segala sesuatunya itu siapa? Firman dan Bapa itu. Ya, Bapa menciptakan segala sesuatunya melalui firman-Nya. Lalu siapa firman itu? Siapa logos itu? Dia adalah Yesus. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu menjelma menjadi manusia. Itu udah very clear ya terkait dengan siapa Yesus dalam konteks Injil Yohanes. Mungkin nanti saya akan terangkan lebih detail lagi atau lebih spesifik. Jadi jelas bagi setiap kita dalam konteks PB terang benderang Allah Tritunggal itu disingkapkan. Tapi dalam PL itu ibaratnya baru sebuah benih atau bayang-bayang saja. Nah, saya lebih dalam lagi menjelaskan terkait dengan kenapa lebih banyak menekankan keesaan Allah ya dalam PL daripada kejamakan pribadinya. Meskipun tetap ada ya diterangkan tentang kejamakan pribadi Allah. Kita bisa lihat dulu ya beberapa ayat yang disalahpahami dalam perjanjian lama. Misalnya Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Lalu ada Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah Tuhan dan selain aku tidak ada juru selamat, bahwa aku ini bahkan akulah Tuhan, lain daripada aku tiada juru selamat. Jadi tidak ada juru selamat selain akulah Tuhan, selain Allah itu sendiri, selain Yahweh itu sendiri, tidak ada. Yesaya 45 ayat 15, beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman berbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan, Yahweh, Roh besar semua? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Lalu Yesaya 60 ayat 16, engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha
kuasa Allah Yakub. Ini ayat-ayat yang tidak jarang disalahpahami. Kesalahpahaman pertama, ayat ini dipakai untuk membuktikan kebenaran ajaran modalisme atau Sabellianisme atau Jesus only, bahwa Allah itu hanya ada satu. Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah tiga penampakan dari pribadi yang satu, pribadi yang sama. Lalu ayat ini dipakai untuk membuktikan kebenaran dari konsep unitarianisme, yang Allah itu hanya Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu bukan Allah. Bisa bahkan dikatakan itu ciptaan atau hanya kekuatan, seperti yang dipahami oleh saksi Yehova sama Arius, bahwa Roh Kudus itu hanya energi atau kekuatan Allah. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari kesalahpahaman terhadap ayat-ayat ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita memahami ayat-ayat ini? Jadi begini, kenapa ditekankan dalam Perjanjian Lama tentang keesaan Allah? Karena bangsa Israel itu ada di tengah-tengah bangsa-bangsa kafir yang pada umumnya mereka menyembah lebih dari satu dewa atau ilah atau Allah-Allah kecil ya. Mereka menyembah banyak sekali dewa dan mereka terancam, tergoda untuk menyembah dewa-dewa lain selain Allah yang benar, Allah-Allah lain selain Allah yang benar. Nah, tidak jarang Allah menegaskan kepada mereka bahwa tidak ada Allah yang benar, tidak ada juru selamat lain selain Allah Yahweh, Tuhan atau Allah Israel. Nah, di Yesaya 41 sampai 48 itu Bapak Ibu, kita berulang kali menemukan hal yang menakjubkan. Allah yang benar, Allah Israel, menantang Allah-Allah palsu untuk membuktikan jika mereka Allah. Allah yang benar, kata Allah Israel, dapat mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa depan dan mengendalikan peristiwa-peristiwa sejarah. Jika tidak, berarti ia sebenarnya bukan Allah. Contoh, Allah menantang ilah-ilah palsu itu, beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Yesaya 41 ayat 23a. Beberapa ayat kemudian kita juga membaca, aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Yesaya 43 ayat 13. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menekankan bahwa Allah menunjukkan bahwa tidak ada Allah yang benar, tidak ada juru selamat lain secara khusus yang bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan selain Allah yang benar, yaitu Yahweh, Allah Israel. Tuhan berulang kali mengungkapkan bahwa tidak ada Allah lain di samping Dia. Nah, tidak ada Tuhan lain seperti aku. Yesaya mengejek para Tuhan lain itu dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mereka memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Mereka memiliki kaki tetapi tidak dapat berjalan. Nah, ini sudah sangat jelas ya bagi setiap kita seharusnya dengan melihat latar belakangnya, dengan melihat konteksnya, sehingga kita tidak bisa menyalahpahami ayat-ayat ini. Jadi, kenapa dikatakan satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya juru selamat? Itu untuk menunjukkan bahwa tidak ada Allah lain yang bisa menyelamatkan bangsa Israel. Tidak ada Allah lain, Allah yang benar, Allah yang sejati di luar dari yang disembah oleh Israel. Itulah kenapa di Perjanjian Lama keesaan Allah itu lebih ditekankan, karena mereka sedang ada di tengah-tengah bangsa yang menyembah banyak Allah, menyembah banyak dewa. Perjanjian Lama lebih banyak menekankan tentang kesatuan atau keesaan Allah. Ya. Nah, ini tadi yang saya tekankan tadi. Allah memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang benar lewat kekuasaan dan keperkasaannya. Salah satu teks di mana Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang esa dan benar adalah dengan atau lewat keperkasaannya. Ketika Elia mempersembahkan korban, ya, 1 Raja-Raja, ya, pasal yang ke
18 ayat 20 sampai 46. Keesaan Allah di dalam PL lebih utama ditekankan karena berhubungan dengan orang-orang Israel yang dikelilingi orang-orang kafir yang menyembah banyak dewa atau Allah. Ini menarik ya kalau Bapak Ibu perhatikan ya di satu Raja-Raja ayat 18 sampai 20 itu. Itu kisah yang menarik menurut saya. Kenapa saya katakan menarik? Karena memang Elia sedang berhadapan dengan nabi Baal, itu di Gunung Karmel. Gunung Karmel itu adalah daerah atau kekuasaannya Dewa Baal. Nah, apa yang menarik? Ketika Elia menantang mereka, itu di daerah kekuasaan lawan, di dewa mereka, yaitu Dewa Baal. Itu daerah kekuasaan Dewa Baal. Ini menjadi menarik. Kenapa saya mengatakan menarik? Itu menunjukkan bahwa Allah Israel, Allah yang benar atau Yahweh itu bukannya hanya berkuasa pada satu tempat tertentu atau kekuasaan tertentu. Kalau dalam konteks keyakinan atau kepercayaan orang zaman dulu, karena mereka menyembah banyak dewa atau ilah, jadi setiap daerah itu ada penguasanya, setiap wilayah itu ada dewa yang berkuasa. Ya, di daerah A dewa ini yang berkuasa, di daerah B ya dewa ini yang berkuasa. Jadi ada banyak dewa dan setiap daerah itu ada dewa-dewanya yang berkuasa. Nah, dalam konteks ini dia. Elia menunjukkan bahwa selain Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar, Allah yang mereka sembah juga adalah Allah yang berkuasa, dan kekuasaannya itu tidak dibatasi oleh satu tempat tertentu. Kekuasaan Allah Israel, Yahweh itu di semua tempat, di semua wilayah. Tidak ada tempat di mana Allah Yahweh, Allah Israel yang adalah Allah yang benar itu tidak berkuasa, termasuk di Gunung Karmel. Jadi dia bukan hanya berkuasa di daerah Yerusalem. Allah Israel bukan hanya berkuasa di Yerusalem, tapi di semua tempat. Secara khusus waktu itu ketika dia sedang berhadapan sama nabi-nabi Baal, disuruhlah untuk membuat korban, lalu berdoa kepada dewa mereka, ya, lalu mereka berdoa, berupaya sedemikian rupa, ya, dari pagi sampai sore, tapi nggak kunjung dapat jawaban dan tidak ada api yang turun dari langit. Lalu apa yang dilakukan Elia? Dia buat korban, lalu dia persembahkan kepada Allah yang benar. Bahkan sebelumnya dia tumpahkan banyak air, ya. Lalu apa yang terjadi? Dilahap habis korban bakaran itu sampai kering. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, Allah yang benar, Allah Israel, Allah yang esa, satu-satunya Allah, tidak ada Allah yang lain. Nah, itu harus dipahami, itu konteksnya, itu latar belakangnya. Jadi jangan memberikan kesimpulan yang salah seperti yang diklaim oleh Unitarianisme, yang diklaim oleh modalisme atau Sabellianisme, atau orang-orang yang atau kelompok lah, atau siapapun lah ya, yang tiba-tiba mencoba untuk mendukung ajarannya dengan mengatakan satu-satunya Allah, satu-satunya juru selamat. Nah, itu hanya Bapa, bukan Yesus. Yesus hanya petugas, pelaksana. Itu tidak tepat dengan mengutip ayat tadi. Ayat tadi itu jangan langsung dicomot untuk mendukung premis kita yang sekarang ini. Dilihat dong konteksnya, dilihat dong latar belakangnya. Harus fair, harus jujur dalam kita menafsirkan sebuah ayat atau konteks. Jangan dilepaskan ayat dari konteksnya, dari latar belakangnya, ya, maupun secara utuh kitab itu dilihat. Nah, saya kembali dulu terkait dengan keesaan Allah Tritunggal. Saya ada buat dalam kurung Yesus sebagai juru selamat. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa ini tidak boleh diperuntukkan hanya untuk Bapa saja? Karena apa? Karena kalau kita melihat perjanjian baru, jelas ya, PB itu mengidentifikasi Yesus sebagai juru selamat, Bapa sebagai juru selamat, seperti waktu Maria mengandung, lalu dia bersyukur kepada Allah sebagai juru selamatnya. Yes, Bapa adalah juru selamat. Tapi ingat, Yesus juga bagian dari satu-satunya juru selamat. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi,
bahwa sekalipun perjanjian lama lebih banyak menekankan keesaan Allah, bukan berarti tidak ada kejamakan pribadinya. Nah, kalau dikatakan dalam perjanjian baru, Bapa itu juru selamat, Yesus itu adalah juru selamat, hal itu menegaskan bahwa mereka adalah satu-satunya juru selamat yang ditekankan dalam perjanjian lama. Misalnya, Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kira-kira jelas nggak ayat ini? Di dalam Yesaya tadi banyak dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain selain daripada aku. PB menggambarkan bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus. Saya rasa sudah sangat jelas. Dan inilah cara menafsir Alkitab yang benar. Harus melihat secara utuh. Jangan sepotong-sepotong. Kita punya premis, lalu cari ayat-ayat untuk mendukung premis kita, asumsi kita. Lalu dengan mudahnya menyimpulkan, tuh kan ajaran saya yang benar. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Ya, kalau bisa jangan hanya sekedar mendengarkan satu orang ya dalam memahami sebuah ayat atau teks atau konteks. Ya, dengarkan banyak orang, dengarkan banyak teolog atau banyak penafsir atau apologet. Kalau bisa beli juga buku-buku tafsiran, bacalah Bapak Ibu. Ya, supaya kita itu tidak dengan mudahnya mengatakan ini benar, yang lain salah. Tapi lihatlah mana yang paling dekat dengan Alkitab tafsirannya. Ya, dari semua yang Bapak Ibu dengar, dari semua yang Bapak Ibu baca, pakailah hati nurani kita, minta Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, lalu tentukanlah mana yang paling tepat. Nah, saya menggumuli semuanya ini, saya melihat secara utuh dan sangat berhati-hati sekali sebelum saya berkesimpulan seperti apa yang saya sampaikan ini. Ya, itu terkait dengan keesaan Allah. Lalu saya masuk terkait dengan Allah sebagai Bapa. Allah sebagai Bapa. Nah, mari kita buka dulu Yesaya pasal 9. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5 dan 6. Yesaya pasal yang ke-9, ayat 5 dan 6. Kalau di HP itu ayat 6 ya Bapak Ibu ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini dipersoalkan. Ayat ini jadi masalah. Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal. Loh, berarti benar dong modalisme. Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus. Satu pribadi nih. Terus ada yang mengatakan, oh Yesus itu juga disebut sebagai Bapa karena ada spirit Yahweh pada dirinya. Nah, menurut saya itu ayat-ayat yang tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, pertama dari konteks Yesaya maupun konteks keseluruhan dari PL. Nah, saya bahas dulu ya secara umum. Di dalam PL, secara umum Allah digambarkan sebagai Bapa. Allah yang Maha Esa ini dalam perjanjian lama hadir dengan berbagai macam sebutan. Allah adalah gembala, Mazmur 23. Allah adalah batu karang yang teguh. Allah adalah benteng perlindungan. Allah adalah panglima. Sebutan yang paling menonjol adalah Allah sebagai Bapa. Pendengaran mana semua ditaruh. Ya, sebutan yang paling menonjol adalah Allah sebagai Bapa. Sebutan itu pertama-tama untuk menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta. Ingat ya Bapak Ibu ya, ketika disebut Allah sebagai Bapa, itu terkait dengan Allah sebagai pencipta atau penopang. Ya, pencipta, penopang atau pemelihara. Allah sebagai Bapa dalam pengertian Allah itu sebagai penopang, pencipta dan pemelihara.
Di dalam Ulangan 32 ayat 6 dikatakan mengenai Musa yang mengingatkan Israel bahwa Tuhan adalah Bapaknya sebagai Tuhan itulah yang menciptakan Israel dan telah menegakkan mereka. Oleh karena itu, ungkapan Allah sebagai Bapa dalam Yesaya 63 ayat 16 dihubungkan dengan sebutan penebus. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ide tentang Allah Bapa sebagai pencipta Israel itu juga tampak dalam Yesaya 45 ayat 10 sampai 11 di mana Allah digambarkan sebagai penjunan atau pembuat periuk dan Israel sebagai tanah liatnya yang disejajarkan dengan kisah penciptaan ketika Allah menciptakan bumi dan manusia. Ide yang sama diungkapkan dalam Yesaya 64 ayat 8. Lalu Allah digambarkan sebagai Bapa Israel, Ulangan 32 ayat 6, Yeremia 3 ayat 4. Raja Daud pun bahkan menyebut Allah sebagai Bapa dan batu karangnya. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa memahami ya bahwa dalam konteks PL Allah secara umum itu digambarkan sebagai Bapa. Jadi ketika dikatakan Allah sebagai Bapa, itu bukan Bapa dalam pengertian pribadi yang pertama, bukan. Tapi Allah sebagai Bapa dalam pengertian dia adalah pencipta, dia adalah penopang, dia adalah pemelihara. Dalam konteks ini, Yesus bisa juga disebut sebagai Bapa. Yesus itu adalah pencipta, Yesus adalah penopang, Yesus adalah pemelihara. Jadi, bagaimana kita memahami Yesaya 9 ayat 5 atau 6 tadi itu? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini berbicara tentang siapa? Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini berbicara tentang siapa? Yesus. Kenapa dia disebut sebagai Bapa yang kekal? Karena terkait dengan dia sebagai pencipta, dia sebagai penopang, dia sebagai pemelihara. Jadi, yang perlu juga kita ketahui terkait dengan Allah sebagai Bapa, kalau mau dihubungkan ya, Bapa pribadi yang pertama dengan anak. Beginilah kita memahami hubungan antara Bapa dan anak, Allah sebagai Bapa. Ketika kita merujuk kepada ketritunggalan, pribadi dari ketritunggalan itu. Allah Bapa tiada lebih dahulu dari Putra. Sekali lagi ya, Allah Bapa tiada lebih dahulu dari Putra. Kebapaan ilahi itu kekal, jadi Putra sama kekalnya. Tidak ada yang sebelumnya, tidak ada yang sesudahnya. Allah secara hakikat bersifat trinitas. Kita hanya bisa bicara tentang Allah Bapa kalau ada Allah Putra. Karena hanya dalam hubungan dengan Putra, Bapa itu Bapa. Demikian juga Putra. Lepas dari itu, kita hanya pikiran Allah. Hidup ilahi ini sama sekali tersembunyi pada kita. Sampai Yesus memahyukan Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, Bapa itu ada dalam kekekalan. Anak juga ada dalam kekekalan. Ketika dikatakan anak diperanakkan oleh Bapa, itu harus dipahami dalam pengertian yang benar, bukan dalam pengertian dia diciptakan. Misalnya Mazmur ya, Mazmur pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Ayat ini sering sekali disalahpahami Bapak Ibu. Mazmur 2 ayat yang ketujuh. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau, aku telah kuperanakkan pada hari ini. Nah, ayat ini dipakai oleh saksi Yehova secara khusus untuk menunjukkan bahwa ada waktu, ada masa di mana Yesus tidak ada. Karena dia adalah anak yang diperanakkan. Jadi bagi saksi Yehova, pertama-tama Yesus itu adalah makhluk yang pertama sekali diciptakan oleh Allah. Lalu Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus yang adalah anaknya. Ayat ini tidak sedang berbicara tentang eksistensi Tuhan Yesus, tapi misi dari Tuhan Yesus. Bahwa dia akan datang sebagai raja, ya, yang akan menyelamatkan umat manusia. Dia yang adalah raja itu adalah Tuhan. Itu nanti ditegaskan lebih lanjut dalam perjanjian baru. Seperti yang disampaikan oleh malaikat dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 bahwa dia adalah juru selamat dan sebagainya macamnya. Jadi ini bukan bicara tentang eksistensi, tapi misi dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Kalau dikatakan bahwa ini adalah awal dari eksistensi Tuhan Yesus, Mazmur 2 ayat yang ke-7, kalau ini dianggap sebagai awal dari eksistensi Tuhan Yesus, maka bagaimana kita menjawab persoalan terkait dengan bahwa Yesus itu adalah Allah yang kekal dan sudah terlibat dalam penciptaan sebelumnya, ya. Bahkan dalam perjanjian baru, misalnya di Yohanes 8 ayat 58, Yesus sudah menegaskan praeksistensinya, ya, bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada, bahkan sebelum dunia ada Yesus sudah ada. Yohanes 17 ayat yang kelima, bahkan dia mengklaim bahwa dia memiliki kemuliaan yang sama di hadirat Allah. Kalau Yesus itu bukan Allah, Yesus itu menghujat Allah kalau dia menganggap bahwa dia memiliki kemuliaan yang sama dengan Bapa. Karena apa? Karena Allah itu tidak berbagian kemuliaan pada yang bukan Allah atau pada ciptaan, tidak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam Yesaya 42 dan 48. Di sana sangat eksplisit ditegaskan bahwa Allah tidak berbagian kemuliaan pada yang lainnya, pada ciptaan apapun, tidak berbagian kemuliaan. Jadi kalau Yesus mengklaim bahwa dia memiliki kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa, maka dia menghujat Allah kalau dia bukan Allah. Tapi karena dia Allah, dia berhak mengklaim bahwa dia memiliki kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Jadi itu jelas menekankan kekekalan Tuhan Yesus. Itu jelas menekankan bahwa Yesus itu memiliki sifat-sifat kemuliaan dan kedudukan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Jadi Yesus itu adalah kekal. Gak mungkin Mazmur 2 ayat 7 berbicara tentang awal dari Tuhan Yesus. Sementara Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Sebagaimana juga dengan Bapa. Jadi Yesus dan Bapa itu co-equal, ya, setara, co-eternal, sama kekalnya, koeksis, sama keberadaannya. Ya, sama-sama sebagai sang ada, bukan diadakan. Nah, kalau bicara tentang begotten, ya, diperanakkan, Yesus itu keluar dari Bapa yang kekal, dalam kekekalan. Ya, yang kedua, Yesus itu keluar dari natur ilahi Allah Bapa, maka dia memiliki natur yang sama seperti Bapa. Jadi itu sudah sangat jelas dan jangan disalahpahami. Dan tidak pernah ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Jadi kalau ada orang yang nggak berani ya menyimpulkan Yesus itu adalah kekal, dia hanya mengatakan ya Yesus itu kan diperanakkan, tapi diperanakkan itu kita nggak bisa lebih lanjut menjelaskan. Oh, jangan abu-abu. Diperanakkan itu jelas, itu dalam konteks misi, bukan dalam konteks eksistensi. Kita harus firm karena Yesus itu adalah kekal. Dia adalah Allah yang kekal, dari kekal sampai kekal. Oke, saya masuk kepada persoalan selanjutnya. Ini menarik ini ya. Yesus adalah Yahweh. Ini sesuatu yang sangat-sangat menarik. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk kepada pembahasan Yesus adalah Yahweh. Tentu sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Tolong digarisbawahi kalimat ini Bapak Ibu ya. Tentu sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Bukan Kristen lagi namanya kita kalau kita menolak keilahian Yesus. Kita berhenti jadi Kristen ketika kita menyangkali bahwa dia adalah Allah. Jadi kekristenan itu dibangun atas dasar pengakuan bahwa Yesus itu adalah Allah, dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah. Makanya sebelum Yesus sampai kepada puncak misinya, dia bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku? Matius pasal yang ke-16. Itu terkait dengan pengakuan ilahi terhadap Yesus. Lalu Matius pasal yang ke-17, itu pembuktian ilahi, transfigurasi di gunung yang tinggi. Yesus menampakkan dirinya dalam kemuliaannya, disaksikan oleh muridnya, seperti Petrus. Itu sangat jelas. Matius pasal yang ke-16 itu bukan hanya berbicara tentang pengakuan personal, tetapi pengakuan yang benar.
kalau bicara tentang pengakuan yang personal, bisa beda-beda pandangan orang. Tapi kita digiring lewat pertanyaan Tuhan Yesus, digiring kepada satu pemahaman yang benar terkait dengan siapa Dia. Dan untuk bisa mengenal Dia dengan benar, kita membutuhkan anugerah Bapa. Sekali lagi, untuk bisa mengenal Dia dengan benar, kita membutuhkan anugerah Bapa. Ada yang mengatakan bahwa Dia adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa Dia adalah Yeremia, atau salah satu di antara para nabi. Lalu akhirnya Petrus berkata, "You are the Son of God. You are the Son of God. Engkau adalah anak Allah. You are the Messiah. You are the Son of God, the Son of the living God. Kamu adalah anak Allah yang hidup. Kamu adalah Mesias." Apa kata Yesus kepada Petrus? "Berbahagialah engkau Petrus, karena bukan manusia yang mengatakannya, melainkan Bapakku yang di surga." Ini yang saya sebut tadi, untuk mengenal Allah dengan benar, kita membutuhkan anugerah Bapa. Jadi bagi kita, very clear, sudah sangat jelas, Yesus adalah Allah. Menyangkali keyakinan ini, itu menghancurkan seluruh eksistensi dari kekristenan. Nah, yang kedua, kalau kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, konsekuensinya berarti nama pribadi Allah yang adalah Yahweh melekat pada diri Yesus. Melekat pada diri Yesus. Itu bukan hanya milik satu pribadi, hanya Bapa, tidak. Yesus dan Roh Kudus itu juga adalah Yahweh. Tapi dalam sesi ini, saya hanya mau berfokus untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Ini sesuatu yang sangat menarik. Saya akan buktikan secara teologis dengan sefair mungkin, ya, dengan sefair mungkin dan sedalam mungkin kebenaran dari Yesus adalah Yahweh. Pernyataan nama ini berarti bahwa Tuhan mau membangun hubungan yang bersifat pribadi terhadap bangsa ini dan generasi selanjutnya dari bangsa ini. Pemahaman ini setara dengan istilah Immanuel yang ingin menunjukkan kedekatan antara pencipta dengan ciptaannya, dan juga Alfa dan Omega yang berarti yang awal dan yang akhir. Dalam PB khususnya, Kitab Wahyu, julukan ini ditujukan pada pribadi Tuhan Yesus. Ya, Wahyu 1 ayat yang ke-8, 26, 22, 13. Sebentar Bapak Ibu. Nah, Yesus adalah pribadi yang bukan hanya sehakikat dengan Bapa, tetapi Dia adalah Yahweh itu sendiri. Ya, ini konsekuensinya ya. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, maka konsekuensinya dia setara dengan Bapa. Karena bagaimana mungkin kita mengakui dia adalah Allah, sehakikat dengan Bapa, tapi tidak setara. Itu kan aneh. Dan kalau kita mengakui bahwa dia sehakikat dengan Bapa, setara dengan Bapa, maka nama Yahweh itu juga melekat pada Yesus. Yesus cocok dengan sebutan-sebutan dan tindakan-tindakan yang hanya diperuntukkan bagi Allah, termasuk nama pribadi Yahweh atau akulah aku. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata ego emi. Kalimat ini sejajar dengan Keluaran 3 ayat yang ke-14. Ehye asyir ehye. Ya, pernyataan ilahi. Dalam yang disebut percakapan di ruang atas, Yohanes 14, ya, sampai 16 juga, Yesus menunjukkan relasi yang intim dengan Bapa dan Roh Kudus, relasi yang sudah ada sejak sebelum penciptaan. Kemudian dalam doa Yesus di Yohanes 17, Yesus berkata tentang kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Yesus juga menerima pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau dalam Yohanes 1 ayat 1, kata untuk Yesus, Theos nggak pakai artikel. Di sini kita bisa buktikan bahwa tidak berkurang sedikit pun keilahian Yesus, atau nggak bisa dikatakan dia tidak setara dengan Bapa hanya karena nggak pakai artikel. Di sini saya bisa buktikan Yohanes 20 ayat 28 bahwa Yesus dikatakan Tuhan dan Allah pakai artikel ho kriosmu kai ho theosmu. Jadi dia Allah setinggi-tingginya, sepenuh-penuhnya. Lalu selanjutnya, beberapa data yang tegas dan jelas disampaikan oleh Alkitab adalah bahwa Yesus adalah Yahweh. Nah, saya ingin kita benar-benar fokus ya dengan beberapa ayat yang akan saya bahas untuk kita semua.
Kita buka Yesaya 40 ayat 3 ya Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan bersama-sama. Saya bacakan pelan-pelan ya. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Coba perhatikan kata Tuhan di situ pakai huruf besar. Semuanya huruf besar. Tuhan itu artinya Yahweh. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kata Tuhan di situ huruf besar semua. Lalu yang berseru-seru itu siapa? Mari kita buka Matius pasal yang ketiga ayat 3. Matius 3 ayat yang ketiga. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, yang berseru-seru itu siapa? Yohanes Pembaptis. Dia yang berseru-seru, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Ya, tadi di Yesaya 40 ayat 3 jelas, kata Tuhan di situ huruf besar semua, artinya Yahweh. Luruskanlah jalan untuk Yahweh. Nah, kepada siapa Yohanes Pembaptis berkata, atau siapa yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis? Yesus. Jadi Yesus itu siapa? Yahweh. Ini saya bukan memberikan penafsiran apa-apa. Ini saya hanya menunjukkan ayat dan apa adanya, tanpa saya masukkan premis saya atau asumsi saya, atau saya tidak sedang terlebih dahulu membangun premis. Yesus itu Allah karena ada spirit Yahweh. Dia juga tetap Yahweh karena ada spirit Yahweh dalam dirinya. Enggak, itu premis, itu asumsi. Jangan dulu dikacaukan ayat Alkitab dengan premis kita. Biarkan Alkitab itu berbicara apa adanya tentang dirinya. Jadi ayat ini sudah sangat clear mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Saya buktikan lebih clear lagi. Yesaya 6 ayat 3. Yesaya 6 ayat 3, lalu Yohanes 12 ayat 41. Nanti bisa Bapak Ibu baca di rumah ya. Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Lalu Yohanes 12 ayat 41. Jadi Yohanes itu menegaskan bahwa Yesaya itu melihat kemuliaan Yesus. Dalam perjanjian lama, Yesaya mengklaim bahwa dia melihat kemuliaan Yahweh. Lalu Yohanes menegaskan bahwa kemuliaan yang disaksikan oleh Yesaya dalam Yesaya 6 ayat 3 itu adalah kemuliaan Yesus. Kemuliaan Yesus. Mari kita buka di Yohanes 14 ayat 41. Yohanes 12 ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Di ayat 40 sampai 41 ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ini, Yohanes sedang berbicara tentang Yesus. Lalu dia sedang menegaskan ulang tentang apa yang dilihat oleh Yesaya dalam pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 13. Dia menyaksikan kemuliaan Yahweh. Jadi Yesus itu adalah Yahweh yang disaksikan oleh Yesaya dalam Yesaya pasal yang ke-6. Yohanes mengklaim bahwa Yesaya melihat kemuliaan Yesus dalam penglihatannya. Dalam konteks historisnya, penglihatan Yesaya merupakan penglihatan ketika ia melihat kemuliaan Yahweh. Dengan mengklaim Yesaya melihat kemuliaan Yesus, Yohanes jelas menyamakan Yesus sebagai yang kudus dari Israel dan menempatkan dia pada level yang sama dengan Bapa. Kemuliaan anak tidak bisa dibatasi dalam kehidupan ini, tetapi melampauinya, sebab dia memiliki kemuliaan itu sebelum dunia diciptakan. Kemuliaan anak juga tidak pernah berakhir sebagai anak, menantikan masa yang akan datang ketika orang-orang percaya akan melihat kemuliaannya untuk selama-lamanya. Sesungguhnya melihat kemuliaannya merupakan klimaks satu tujuan hidup orang yang telah menaruh kepercayaan kepada Yesus. Status anak juga disampaikan melalui janji bahwa Roh Kudus akan memuliakan anak.
kita dapat melihat dalam Injil Yohanes sifat saling mempengaruhi antara Bapa dan Anak yang khas dalam pemikiran Yohanes. Oleh sebab itu, Bapa adalah pribadi yang memuliakan Anak. Yohanes 8 ayat 54 ya. Yohanes 8 ayat 54. Dan oleh karena itu, Anak memohon kepada Bapa untuk memuliakan Dia ketika salib semakin mendekat. Jadi memang teologi kemuliaan Yohanes itu puncaknya adalah pada karya salib Kristus. Itu adalah momen perendahan Yesus, tapi itu juga adalah momen di mana kemuliaan Yesus dinyatakan. Lalu Yeremia menubuatkan kedatangan Mesias yang berasal dari tunas Daud, dan ia disebut sebagai Tuhan keadilan kita. Dengan kata lain, Yesus yang adalah tunas Daud itu adalah Yahweh itu sendiri, sebagaimana juga ditegaskan oleh Yohanes dalam pasal 17 ayat 12, bahwa nama pribadi Allah yang adalah Yahweh itu melekat pada Yesus. Mari kita buka Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-6. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-6. Dimulai dari ayat 5 Bapak Ibu ya. Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6. Ini menurut saya udah nggak bisa diperdebatkan lagi lah, karena sudah sangat terang benderang. Jelas ayat ini menegaskan bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Ayat yang kelima. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Sekarang pertanyaannya, siapakah tunas adil bagi Daud? Yesus. Lalu di ayat 6, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Coba perhatikan, kata Tuhan di situ huruf besar semua. Jadi Yesus yang adalah tunas adil bagi Daud akan disebut sebagai apa? Yahweh keadilan kita. Itu sudah sangat jelas. Jadi jangan dianggap bahwa nama Yahweh itu hanya merujuk kepada Bapa. Saya bingung bagaimana orang seperti itu cara membaca Alkitabnya. Ya, begitu kuat membela premis, akhirnya tidak jujur dengan Alkitab. Nah, berbahaya sekali ya cara-cara seperti itu dalam menafsir Alkitab. Fail dalam menerapkan prinsip hermeneutika, cara menafsir Alkitab. Dalam kita membangun teologi, nggak cukup hanya sola scriptura, harus tota scriptura. Bagaimana kita melihat Alkitab itu secara utuh, ya, secara menyeluruh, bukan hanya satu teks, satu konteks, satu kitab, tapi seluruh teks, seluruh konteks, seluruh kitab. Ya, jadi jangan hanya sepotong-sepotong, lalu mencoba untuk mencari ya teks-teks yang hanya mendukung premisnya. Akhirnya keteteran ketika ada ayat-ayat yang menunjukkan Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah juru selamat. Kalaupun Yesus itu adalah juru selamat, ditemukan ayatnya, lalu dianggap bahwa itu tidak sejati. Atau karena ada spirit Yahweh. Nah yang begini-begini ini nggak fair menurut saya, sangat curang. Ya, jadi menurut saya haruslah kita merendahkan hati. Bahkan ketika kita salah, ya kita harus mau dikritik ya dan mau mengkoreksi diri. Ya, berbahaya sekali, Bapak Ibu ya, kalau kita tetap bersikeras dengan pandangan kita yang salah. Apalagi kalau kita seorang pendeta besar yang punya nama besar atau gereja besar yang bisa mempengaruhi orang banyak. Aduh, berbahaya sekali. Aduh, hati-hati sekali lah kita. Ya, dan setiap kita kalau bisa harus ada mentor supaya ada orang-orang yang memberikan masukan kepada kita. Itu penting sekali. Harus ada mentor supaya kalau kita salah ada yang mengkritik. Ya, terus jangan pernah berpikir bahwa kita nggak bisa salah. Kita bukan Tuhan, hanya Tuhan yang nggak bisa salah. Kita bisa salah, kita hanya manusia biasa. Jangan merasa diri paling jago, paling hebat, paling benar. Kalau ada gereja yang menganggap bahwa dia atau pendeta paling ada pendeta yang menganggap bahwa dia paling jago, paling benar. Aduh, jangan lagi lah dengar pendeta yang seperti itu. Ya, nggak usah. Serius, itu berbahaya sekali. Harus kita menganggap bahwa kita bisa salah.
supaya ada introspeksi diri, supaya kita bisa menerima masukan atau kritikan dari orang lain. Carilah pendeta atau carilah gereja ya yang bukan dekat dengan rumah, tapi dekat dengan kebenaran. Periksa semua ajaran yang disampaikan oleh sebuah gereja atau seorang pendeta. Periksa, ya buka mata, buka hati kita. Ini benar nggak? Ini sesuai nggak dengan kebenaran firman Tuhan? Nah, yang saya sampaikan ini, saya mohon Bapak Ibu dari hati saya yang terdalam, dengan ketulusan saya mengatakan, coba Bapak Ibu nanti setelah kelas kita ini, selain nanti ada ruang tanya jawab, periksa lagi, ya cek lagi yang Bapak Ibu dengarkan ini benar atau tidaknya. Dan kalau ada yang tidak tepat, Bapak Ibu silakan berikan masukan atau kritik atau saran bagi saya untuk saya bisa mengetahui di mana salah saya. Ya, tapi jangan hanya sekedar bilang saya salah tanpa ada argumentasi yang baik. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Menurut saya tadi terkait dengan Yahweh Yesus adalah Yahweh itu sudah clear lah ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada juga di kitab lain ya, seperti di Zakaria. Di Zakaria. Sebentar ya. Oke. Kita masuk kepada poin selanjutnya tentang subordinasi. Nah, ini salah satu poin utama dalam kelas kita malam hari ini. Subordinasi. Nah, pertanyaannya, apakah benar bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa? Apakah benar Bapa itu lebih besar daripada anak? Apakah benar Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah minor yang lebih rendah, lebih kecil daripada Bapa? Atau sebaliknya bahkan yang lebih keras lagi, Yesus itu diciptakan, diangkat jadi Allah, dia jadi Allah karena diangkat oleh Bapa. Nah, bagaimana kita ini memahami semua kritik atau pernyataan-pernyataan ini? Apakah benar ada subordinasi dalam ajaran kekristenan? Nah, begini. Injil Yohanes menekankan keutamaan Bapa dan menyiratkan subordinasi tertentu pada anak. Misalnya, Yohanes sering menekankan bahwa Yesus diutus oleh Bapa ke dunia. Yesus sebagai utusan Allah menyatakan kehendak Allah dan mewakili Allah bagi manusia. Hal yang hendak disampaikan Allah kepada dunia dengan mengutus anaknya adalah kedalaman dan kesabaran kasih-Nya. Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menghukumnya, meskipun orang-orang yang tidak percaya kepada anak sudah dihukum saat itu juga. Yohanes 3 ayat 16-18. Pada saat yang sama, kedatangan anak ke dunia menunjukkan kasih-Nya dan penundukan dirinya kepada Bapa. Anak tidak bekerja secara independen, tetapi selaras dengan dan dalam ketergantungan dengan Bapa. Yohanes 5 ayat 19, pasal 14 ayat 31 dan seterusnya. Dia mengajarkan hal yang diajarkan Bapa, memerintahkan hal yang diperintahkan Bapa, dan menyatakan hal yang dinyatakan Bapa. Itu kita bisa melihat ya kesan-kesan subordinasi terhadap anak. Namun subordinasi anak dalam teologi Yohanes tidak berarti, nah ini penting, tidak berarti bahwa Yesus itu bukan Allah atau Allah yang lebih kecil. Subordinasi anak bukan hanya cerita dalam Injil Yohanes, jelas juga mengajarkan bahwa Yesus sebagai anak sejajar dengan Allah dan dia adalah Allah. Misalnya, Yesus menyatakan bahwa dia sebagai anak memberikan kehidupan kepada siapapun yang dia kehendaki.
kehidupan itu hanya milik Allah. Tetapi Yesus mengklaim bahwa di dalam dia ada kehidupan, dia sumber kehidupan, dan dia berhak untuk memberikan kehidupan. Sesuai dengan pernyataannya dalam Yohanes 14 ayat 6. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Nah, Yohanes segera menyampaikan ide bahwa Bapa dan Anak adalah satu. Nah, kata satu di situ harus dipahami dengan baik, Bapak Ibu. Coba kita buka Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Kata satu di situ dipahami dalam banyak penafsiran. Ada yang mengatakan itu satu penggembalaan, ada yang mengatakan itu satu tujuan, ada yang mengatakan itu satu keilahian, hakikat keilahian. Nah, pertanyaannya mana yang benar? Nah, kalau satu penggembalaan itu terlalu jauh. Itu konteks yang sebelumnya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Itu konteks penggembalaan. Jadi kalau dikaitkan dengan penggembalaan tidak tepat. Kata satu itu tidak tepat kalau dikaitkan dengan penggembalaan. Lalu satu tujuan, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ini hanya sekedar satu tujuan. Kenapa? Dari ayat 31 sampai 33. Ini namanya konteks dekat. Nah, saya menafsirkan kata satu di situ sesuai dengan konteks dekatnya. Kata satu itu bagi saya terkait dengan hakikat keilahiannya. Jadi, Yesus mensejajarkan dirinya dengan Bapa. Nah, ketahuan arti kata satu itu adalah hakikat keilahian. Artinya, karena orang Yahudi menjadi marah. Karena sekalipun dia manusia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu ayat 31 sampai 33. Jadi kata satu itu paling tepat diartikan sebagai apa? Satu dalam pengembalaan, satu dalam pengertian tujuan, atau satu dalam pengertian hakikat keilahian. Dalam pengertian hakikat keilahiannya. Ya, kalau itu hanya sekedar satu dalam pengembalaan, satu dalam tujuan, ngapain orang Yahudi sampai marah dan melempari dia dengan batu? Orang Yahudi tangkap maksud Tuhan Yesus, ngerti benar bahwa Yesus itu sedang menyamakan dirinya dengan Allah, dengan mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Makanya dia mau dilempari dengan batu. Jadi saya rasa itu sudah sangat clear. Ya, jangan demi membela premis kita, lalu kita rombak maksud Alkitab. Kita rekonstruksi makna atau arti dari Alkitab. Nggak boleh begitu, terlalu menyimpang kita. Jangan sampai kita menyimpang terlalu jauh. Kalau bisa kembalilah cepat mungkin. Makanya dengarlah orang lain supaya kalau kita salah kita tahu, oh ini ada yang lebih tepat ternyata penafsirannya. Tapi kalau kita sudah nggak mendengarkan orang, bagaimana kita tahu bahwa kita salah atau tidaknya? Nah, ini berbahaya. Lalu selanjutnya, yang sekali lagi menyiratkan pekerjaan Allah dalam memberikan dan memelihara kehidupan. Nah, ini saya kutip dari seorang pakar ya, Thomas R. Schreiner ya, dalam bukunya Memuliakan Allah dalam Kristus. Status anak melahirkan salah satu pernyataan yang paling mengejutkan dalam Yohanes. Anak harus dihormati dengan cara yang sama seperti Bapa. Yohanes 5 ayat 23. Sesungguhnya orang-orang yang tidak menghormati anak juga tidak menghormati Bapa. Jadi bayangkan, kalau Yesus itu tidak setara dengan Bapa, bagaimana mungkin kita memberikan penghormatan yang sama seperti Bapa, seperti yang kita berikan kepada Bapa. Kalau dia tidak Allah, tidak layak dia disembah. Jadi kita melakukan penyembahan berhala ketika kita menyembah Yesus, kalau dia tidak sama seperti Bapa, hakikatnya dan kesetaraannya. Dia harus Allah, sehakikat dan setara dengan Bapa, sehingga kita bisa memberikan penyembahan dan penghormatan kepada dia, kepada Yesus maksudnya. Jadi kita telah melakukan penyembahan berhala kalau ternyata Yesus itu bukan Allah dan tidak setara dengan Bapa. Konsekuensi dari kita menyembah dia, konsekuensi dari kita menyembah dia dan menghormati Yesus sama seperti Bapa, kita harus mengakui bahwa dia sehakikat dan setara dengan Bapa. Ya, itu logikanya. Dan itu sesuai dengan teks-teks Alkitab. Jadi tampaknya Yohanes berpendapat bahwa anak harus disembah seperti halnya Bapa, sebab kehormatan yang menjadi milik Allah yang esa dan satu-satunya juga harus diberikan kepada anak.
Dalam kerangka kerja monoteistik seperti yang dituliskan oleh Yohanes, penghormatan kepada semacam itu menunjukkan bahwa anak sungguh-sungguh Allah, sebab menyembah makhluk ciptaan atau malaikat merupakan hal yang tidak terpikirkan dalam Yudaisme. Jadi kita ini adalah para penyembah berhala. Itu kesimpulannya. Kalau ternyata Yesus itu bukan Allah. Jadi konsekuensinya, kalau kita tetap mau menyembah dia, kita harus mengakui bahwa dia Allah sepenuhnya. Allah setinggi-tingginya. Dan kita harus menempatkan dia pada tempatnya. Dia adalah Allah kita. Nah, saya masuk kepada kasus-kasus tertentu dalam Alkitab. Ya, ayat-ayat tertentu dalam Alkitab yang disalahartikan. Ini kebanyakan dari Injil Yohanes saya kutip. Misalnya pernyataan Bapa lebih besar daripada aku, Yohanes 14 ayat 28. Nah, ini bagaimana nih? Ya kan? Bagaimana kita menafsirkan ayat ini? Ini jelas-jelas nih mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus. Berarti memang Yesus itu Allah kecil, Bapa itu lebih besar. Nah, bagaimana kita memahami ayat ini? Nah, kita harus memahami ayat ini dalam terang inkarnasi dan kenosisnya Tuhan Yesus. Kan pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berinkarnasi. Tuhan Yesus sedang berkenosis. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu terkait dengan kenosisnya Tuhan Yesus. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba yang walaupun dalam rupa Allah Dikit-dikit Pak, material saya tidak tidak menganggap tersita. Ya, MSDS. yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ini namanya kenosis, pengosongan diri Yesus. Lalu inkarnasi, Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman itu menjadi daging, firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus lebih rendah daripada Bapa harus dilihat dalam terang inkarnasi dan kenosisnya Tuhan Yesus. Dalam konteks inkarnasinya, dalam konteks kenosisnya, bahkan Yesus itu bukan hanya lebih rendah daripada Bapa, bahkan daripada malaikat. Kita buka Ibrani pasal yang kedua ayat 9. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Ya, jadi bahkan Yesus itu bukan hanya sekedar lebih rendah daripada Bapa, tapi juga dari malaikat-malaikat. Pertanyaannya kapan? Pada waktu dia berkenosis, pada waktu dia berinkarnasi. Nah, kalau kita nggak setuju bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa, pada waktu dia berkenosis atau berinkarnasi, lah bahaya dong. Berarti dia juga lebih rendah daripada malaikat dong. Ngeri ini. Nah, makanya Alkitab itu jangan dilihat sepotong-sepotong. Baru lihat satu, lalu merasa premis kita benar. Kita membenarkan asumsi kita. Nah, nggak bisa begini. Dalam memahami Alkitab, harus dilihat secara utuh, menyeluruh, terjawab kok semuanya. Sekali lagi, kita punya dasar kekristenan itu teruji, terbukti, dan sangat kuat, sangat kokoh. Yesus itu adalah Tuhan dalam pengertian sepenuh-penuhnya dan setinggi-tingginya. Ya, dalam konteks waktu dia berinkarnasi atau berkenosis, dia bisa lapar, dia bisa haus. Kapan itu? Pada waktu dia menjelma menjadi manusia, bahkan dia bisa mati. Karena waktu itu dia menjelma menjadi manusia, mengosongkan diri. Udah, itu sangat clear. Dalam konteks itu, dia bukan hanya lebih rendah daripada Bapa, bahkan dari Tuhan kita, Yesus. Maaf, bahkan lebih rendah daripada malaikat. Nah, kedua, Allahku dan Allahmu. Nah, ini dia, Bapak Ibu ya. Allahku dan Allahmu. Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? Seakan-akan Yesus itu bukan Allah karena dia menyebut Bapa itu sebagai Allahnya. Apakah Yesus jadi tidak Allah hanya karena dia menyebut Bapa sebagai Allahnya? Tentu tidak. Kenapa demikian? Cukup sederhana. Yesus Kristus juga memiliki natur manusia. Dan sebagai manusia, dia dapat menyebut Bapa sebagai Allahnya. Credo Chalcedon dan Athanasius menyatakan bahwa berkenaan dengan kemanusiaan Kristus, dia lebih rendah daripada Bapa. Di dalam, ya, dia lebih rendah dalam natur kemanusiaannya, ya, dalam natur kemanusiaannya.
atau secara fungsi. Nah, ini tentunya membutuhkan satu elaborasi lebih lanjut ya, menurut saya. Apakah Yesus jadi tidak Allah hanya karena dia menyebut Bapa sebagai Allahnya? Nah, apakah pernah Yesus disebut sebagai Allah oleh Bapa? Ini menarik ini. Ibrani 1 ayat 8. Coba kita buka. Ibrani 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8. Dikatakan demikian, tetapi tentang anak ia berkata, tatamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini menurut saya udah sangat clear ya. Tetapi tentang anak ia berkata, tatamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi, Bapa menyebut Yesus sebagai Allahnya. Tentang anak ia berkata, yang berkata siapa? Bapa. Kepada siapa dia berkata? Kepada anak. Tatamu ya Allah. Jadi, Bapa juga menyebut Yesus itu adalah Allah. Itu pengakuan Bapa loh. Pengakuan bahwa Yesus itu adalah Allah berangkat bukan hanya dari malaikat, bukan hanya dari manusia, para rasul, bahkan roh jahat juga mengakui Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Misalnya di Gadara, apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Itu adalah bukti dari keilahian Tuhan Yesus. Kenapa roh-roh jahat mengakui Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi? Karena mereka adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Mereka dulunya melayani Tuhan Yesus. Sehingga mereka kenal siapa Tuhan Yesus. Nah, kalau roh-roh jahat aja mengakui Yesus itu adalah Allah, apa? Masa kita manusia menolak? Lebih hebat setan, apa, pada akhirnya, apa? Nah, ini kan sesuatu yang menyedihkan sekali. Nah, pengakuan bahwa dia adalah Allah bukan hanya berangkat dari manusia, malaikat, atau roh jahat, bahkan dari Bapa. Jadi nggak boleh sepotong-sepotong dalam kita memahami Alkitab. Yesus itu Allah sepenuhnya. Ya, dalam konteks kemanusiaannya, wajar dia menyebut Bapa sebagai Allahnya, bahkan wajar Tuhan Yesus berdoa, karena dia menempatkan dirinya sebagai manusia. Lalu selanjutnya yang ketiga, kata yang sulung. Ya, Kolose 1 ayat 15. Mari kita buka Alkitab kita. Kolose 1 ayat yang ke-15. Ayat ini dipakai oleh saksi Yehova untuk menunjukkan bahwa Yesus itu diciptakan. Yesus itu diciptakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, ada kata yang sulung di situ. Nah, kata yang sulung itu dalam bahasa Yunani prototokos. Kata prototokos tidak boleh dipahami dalam pengertian matematika atau numerik. Atau yang pertama. Ini berbicara tentang apa? Keunggulan. Dia lebih utama atau lebih unggul, lebih istimewa, atau superioritas Tuhan Yesus. Artinya jangan dia dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Jangan dibandingkan dengan alam ciptaan. Yesus itu lebih unggul, lebih superior dari semua yang ada di alam semesta ini. Jadi kata yang sulung itu jangan dipahami dalam pengertian matematika. Seakan-akan bahwa Yesuslah makhluk yang pertama sekali diciptakan oleh Allah. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu melalui dia. Salah. Ya. Dan yang kedua, ciptaan itu nggak bisa jadi pencipta. Masa ciptaan jadi pencipta? Lalu pencipta yang diciptakan itu disembah oleh makhluk ciptaan. Itu kan jadi amburadul, kacau balau. Nah, sekarang selanjutnya. Bagaimana kita menguatkan argumentasi atau penafsiran kita bahwa kata yang sulung itu lebih tepat diartikan keunggulan atau keutamaan, bukan dalam pengertian matematika. Kita buka ayat 18. Ialah kepala tubuh yang utama, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, ada nggak kata yang sulung di situ Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada kata yang sulung nggak di situ? Di ayat 18. Ada kan? Ayat yang ke-18. Nah, itu juga prototokos. Prototokos. Nah, kalau dipahami itu dalam pengertian matematika, seperti yang ditafsirkan oleh saksi Yehova dan Arianisme, jadi bermasalah. Kalau dipahami kata yang sulung di situ dalam pengertian matematika yang pertama. Karena apa? Karena sebelum Yesus sudah ada yang pernah bangkit dari kematian.
Artinya Yesus bukan yang pertama bangkit. Ada loh yang pernah bangkit sebelumnya. Seperti siapa? Lazarus, anak muda Nain, dan lain sebagainya macamnya. Banyak ya yang sebelum Yesus yang pernah bangkit dari kematian. Lalu dipahami apa? Sekali lagi kata Protokos itu keunggulan. Ya, dia lebih unggul dalam pengertian dalam pengertian Yesus. Kebangkitannya itu very unik, sangat unik. Kebangkitannya itu lebih unggul dari semua kebangkitan yang sebelumnya. Kenapa? Karena yang sebelumnya itu bangkit dari kematian, lalu mati lagi. Tapi Yesus, ketika dia bangkit, dia nggak mati lagi. Dalam pengertian itu, dia lebih unggul dari semua yang ada. Jadi, kata yang sulung bukan dalam pengertian yang pertama dia diciptakan, atau dia bangkit. Tapi dalam pengertian dia lebih unggul dari apapun dan siapapun yang ada di dunia ini. Jadi itu sangat jelas sekali. Ayat terakhir, 1 Korintus 11 ayat 3. Mari kita buka 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. 1 Korintus yang ke-11 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah begini Bapak Ibu, ini menarik, saya terangkan pelan-pelan supaya kita nggak salah paham. Kan ada yang bilang begini, bagaimanapun saya lebih besar daripada anak saya. Bagaimanapun karyawan harus turut kepada bosnya. Bos lebih tinggi daripada karyawannya. Nah, begini. Sebelum kita terlalu jauh menganulir ayat ini dengan berbagai macam analogi, lalu memahami setiap analogi itu secara salah, lebih bagus kita terfokus pada konteksnya. Saya mau tanya dulu sebelumnya. Kan kepala dari wanita itu adalah pria. Lalu kepala dari pria itu adalah Kristus. Lalu kepala dari Kristus adalah Allah. Setuju nggak bahwa dalam rumah tangga, imam itu adalah laki-laki? Secara fungsi, laki-laki lebih tinggi, lebih besar daripada wanita. Kita semua pasti setuju. Itu kekristenan punya prinsip. Itu Christian minded. Itu very clear. Itu nggak perlu diperdebatkan. Secara fungsi, laki-laki lebih besar. Laki-laki itu adalah imam, kepala rumah tangga. Nah, itu secara fungsi. Tapi pertanyaannya, secara hakikat setara nggak wanita dan pria, suami dan istri? Secara hakikat setara tentunya. Setara kan? Jadi, dalam pengertian hakikat atau esensi, wanita dan pria itu setara. Secara jabatan atau fungsi, pria lebih tinggi. Tapi secara hakikat atau esensi, itu setara. Begitu juga dengan Bapa dan Yesus. Dalam pengertian fungsi atau jabatan dalam konteks waktu Yesus berinkarnasi, Bapa lebih besar, Bapa itu kepala. Tapi dalam pengertian hakikat, Yesus dan Bapa itu setara. Nah, saya mau jelaskan secara filosofis. Yang namanya sehakikat itu nggak mungkin nggak setara, pasti setara. Yang tidak setara itu dua hakikat yang berbeda, seperti kita dengan binatang, itu dua hakikat yang berbeda, dan kita lebih tinggi, kita lebih besar. Itu jelas Alkitab menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi yang Tuhan ciptakan, karena manusia itu diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Jadi ayat ini menurut saya sudah sangat jelas. Nah, saya tambahkan lagi satu analogi. Misalnya kita dengan Pak Jokowi. Dari sisi jabatan, dari sisi fungsi, Pak Jokowi udah pasti lebih tinggi daripada kita. Udah pasti dia lebih tinggi daripada kita. Tapi dari sisi esensi, hakikat, kita setara. Meskipun dia presiden, hakikat dia adalah manusia, kita manusia. Jadi dalam konteks hakikatnya, kita setara, sama-sama manusia. Nah, begitulah ya penjelasan saya terhadap beberapa ayat yang sering disalahpahami, yang seakan-akan dianggap jadinya bahwa Yesus itu adalah tidak Allah atau tidak setara dengan Bapa. Secara khusus ayat-ayat yang baru saja saya suguhkan atau saya jelaskan. Terakhir, implikasi terkait dengan Allah Tritunggal. Bapak Ibu, meskipun ini doktrin yang sulit, tapi doktrin ini adalah doktrin yang sangat kaya dengan implikasi dan sangat membantu kita dalam menjalani kehidupan kita, dalam keharmonisan, dalam keindahan, dalam keutuhan. Kita tahu bahwa Allah Tritunggal ini adalah Allah
yang esa tapi memiliki kejamakan pribadi. Allah yang esa tapi memiliki kejamakan pribadi, berbeda-beda pribadinya. Nah, kita juga menemukan banyak sekali perbedaan dalam hidup ini, dalam pekerjaan, ya, dalam bermasyarakat, dalam organisasi, dalam pelayanan, kita menemukan banyak sekali perbedaan. Tetapi lewat Allah Tritunggal, kita dapat menggali atau memetik satu pelajaran yang mahal. Meskipun berbeda, bukan berarti kita tidak bisa bersatu. Sama seperti Tritunggal. Allah Tritunggal itu berbeda-beda pribadinya, tapi mereka selalu satu dan harmonis. Terikat dalam kasih yang sempurna, terikat dalam satu persekutuan, dan selalu bekerja sama dalam setiap karya atau pekerjaan yang ada. Nah, Tuhan menginginkan supaya kita bisa menggambarkan relasi Allah Tritunggal dalam kekalahan itu, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam keluarga kita, di mana pelayanan keluarga atau dimanapun kita berada, meskipun ada perbedaan, mari kita mengikatkan diri kita dalam kasih Allah Tritunggal itu, di mana kita akhirnya bisa bersatu, bisa bersama-sama meskipun kita berbeda-beda. Sekian kebenaran atau materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.